Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 11, welcome back to SMA Namira official video with me Miss Nisa. Dimana hari ini kita untuk siswa-siswi kelas 11 kita ngebahas tentang kausatif yang berhubungan dengan grammar. Kausatif itu apa sih Miss? Kausatif itu adalah kalau kita meminta orang lain melakukan pekerjaan untuk kita. Bentuknya gimana Miss? Kalimatnya seperti apa? Nah, di sini I'll give you 1 minute di mana Miss minta kalian untuk mengerjakan sebuah kuis yang berisi 5 kalimat yang perlu kalian pilih di mana sih di antara kalimat-kalimat ini which ones using causative form. And your time starts now. Well, your time is up. Waktunya udah habis nih, waktu 1 menitnya udah habis. Yang mana aja sih, Miss? Kata kalimat yang berhubungan dengan causative form itu sendiri. So, let's see the explanation now. Untuk kalimat nomor 1, a carpenter change all the locks. Ini bukan bentuk kausatif karena dia jelas yang mengerjakannya adalah a carpenter. Yang melakukan pekerjaan tersebut adalah carpenter. Carpenter itu apa, Miss? Tukang kayu. A carpenter change all the locks. Berarti yang nomor 2-nya, I have my house cleaned every Friday. Aku kira-kira gimana ya, Miss? Kenapa I have my house clean every day ya? I have my house clean every day di sini posisinya adalah aku menyuruh seseorang. Kata have di sini sebagai bagian dari kausatifnya. Kata kerja yang bisa digunakan untuk membentuk causative form itu sendiri. I have my house clean every Friday. Aku menyuruh seseorang. Seseorangnya mana, Miss? Kok nggak ada? Nanti kita jelaskan ya. I have my house clean every Friday itu adalah kalimat nomor 2 sebagai bentuk dari causative form itu sendiri. Untuk yang di nomor 3, tidak ada orang yang disuruh. Tidak ada kata have ataupun get yang bagian dari causative juga yang dipakai di sini. Next, untuk nomor 4 dan 5, mereka menggunakan bentuk causative form. Untuk nomor 4, they have just had a pool installed in the garden. Mereka baru saja menyuruh seseorang untuk memasang kolam renang di kebun mereka. Atau di nomor 5, dalam bentuk pertanyaan seperti ini, when will Jane have the paintings hung in her flat? Kapan sih si Jane bakal menyuruh seseorang untuk menggantungkan lukisan-lukisan di apartemennya. Flat di sini artinya apartemen ya. Jadi mari kita lihat penjelasannya sekarang. Di mana causative form itu sendiri fungsinya adalah untuk membahas hal-hal yang tidak kita lakukan sendiri. Lebih tepatnya kita meminta orang lain ataupun profesional untuk melakukan hal tersebut kepada kita. Nah, contohnya seperti ini. I have my house clean every Friday. Siapa yang ngebersihin rumah tersebut? Seorang professional cleaner, seorang pembersih yang memang udah profesional. Entah mungkin ada orang yang kita minta untuk mengerjakan pekerjaan tersebut posisinya. Jadi bukan kita yang mengerjakan bersihin rumahnya, bukan kalau kita menggunakan kalimat seperti ini ya. I have my house clean every Friday. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yang Miss berikan kepada kalian adalah bentuk dari kausatif itu sendiri. Ada 2 nih. Ada yang aktif, ada yang pasif. Aktif kausatif itu sendiri kita bisa pakai have ataupun get. Lalu diikuti dengan agent. Agent di sini maksudnya apa, Miss? Orang yang kita minta tolong tadi, profesionalnya tadi. Jadi subjek, kalau untuk have sendiri, subjek plus have plus agentnya ditambahkan dengan kata kerja pertama. Ditambahkan dengan objek yang pengen dimintain tolongnya tadi.
Kalau get sendiri bedanya di mana, Miss? Beda dengan antara have dan get itu kalau dibentuk aktif kausatif, subject plus get plus agent plus to verb one plus object. Jadi kalau misalnya get ada kata to plus verb one-nya, kalau have nggak ada ya, have langsung ketemu verb one. Kalau di aktif, subject, have, agent, verb one, object. Kalau yang pakai get, subject, get, agent, to, verb one, object. Kalau di pasif kausatif sendiri, nah ini tadi subject plus have ataupun get, tambahkan object, tambah verb 3. Yuk kita lihat contohnya dulu. Contohnya adalah Miss menggunakan tenses dalam bentuk present future, supaya nggak bingung. Kalimatnya dalam bentuk aktif seperti ini. When are you going to get a locksmith to change the locks? Locksmith itu apa, Miss? Tukang yang tukang yang memperbaiki kunci. When are you going to get a locksmith to change the locks? Kapan sih kamu bakal nyuruh tukang kunci mengganti kunci-kunci tersebut? Di sini karena dia present future-nya adalah to be going to, Miss pakailah di sini are going to. Lalu kata kerja kausatif yang Miss pakai adalah get. Jadi Miss tambahkan get-nya. Lalu Miss tambahkan agent-nya. Di sini agent-nya siapa? Miss suruh a locksmith, seorang tukang kayu. Karena dia get, tambahkan dengan to verb one, to change. When are you going to get a locksmith to change the locks? The locks di sini adalah si objeknya. Nah, kalau dibentuk pasif kausatif sendiri, jadinya gimana, Miss? When are you going to get? Oke, sama ya, when are you going to get-nya sama. Lalu, karena dia pasif, kita ubah posisi yang objek awalnya di akhir, kita letakkan di setelah kata kausatif verb-nya. Jadi, when are you going to get the locks change? Change-nya langsung kita ubah ke kata kerja ketiga ya. Jadi sudah nampak jelas di sini nih. Kalau memang masih kurang dipahami, feel free to ask me dari WhatsApp maupun di Google Classroom. That's all for today. Dan jika karena kita masih belajar di Google Classroom, silakan pahami materi kita yang ada di Google Classroom sebagai bagian dari e-learning SMA Namira, dan jangan lupa don't forget to do your assignment. Jadi tugas untuk siswa-siswi kelas 11 di pertemuan yang ke-13 sudah Miss lampirkan di Google Classroom-nya kalian. Thank you. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.